Selamat datang di drIT.com ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas cara cepat menggacorkan burung trotolan burung murai batu kita ya. Banyak sekali burung murai batu kita sering cenderung kurang gacor atau telat gacornya, atau kita bingung dalam menggacorkan burung murai batu kita. Nah, di sini di channel ini tempatnya sang juara ya. Kita berkumpul di sini, komunikasi bersama. Ada masalah kita coba pecahkan bersama-sama. Ini sepengalaman saya saja ya teman-teman. Dalam merawat burung trotolan itu ada 3 poin yang perlu kita cermati. Satu, trah atau gen. Jadi jangan sampai kita salah memilih trah, karena nanti akan membuang waktu, pikiran, dan tenaga jika kita ingin bermain di lomba. Jika untuk rumahan, bebas. Yang kedua, konsisten. Kita harus konsisten dalam memelihara trotolan kita agar pertumbuhannya tidak terganggu. Ini poinnya dulu, nanti saya terangin satu-satu. Yang ketiga, nutrisi terpenuhi. 3 poin ini adalah kunci dalam kita merawat trotolan agar trotolan kita itu cepat gacornya dan memiliki mental baja. Intinya ada di 3 poin ini. Poin pertama yang ingin kita bahas adalah terah. Saat kita memilih terah yang bagus, secara sugesti kita akan yakin bahwa burung ini juga akan bagus, minimal bisa seperti orang tuanya, seperti bapak dan ibunya ya. Bapaknya sering juara, ibunya juga dari keturunan terah juara, maka kita akan tersugesti untuk merawatnya dengan baik. Itu minimal itu. Padahal untuk terah ini sangat penting sekali. Terah adalah fondasi dasar sebelum kita bermain burung murai batu. Jangan sampai kita karena budget miring terus kita membeli murai asal-asalan. Nah, ini adalah kesalahan besar. Yang tadinya ingin hemat malah nanti akan kebobrokan di akhir saat kita melombakan. Jika tidak percaya ya bisa dibuktikan. Terah itu penting, terah itu ya kunci, terah itu fondasi. Jadi jangan main-main dengan terah, karena terah adalah kunci sebelum kita melangkah maju. Pokoknya terah itu ya langkah pertama kita. Oh ya, sebelum melanjutkan tolong bantu subscribe juga channel ini ya, dan silakan komentar jika ada pertanyaan yang sekiranya butuh kami jawab, nanti saya jawab satu persatu. Terah itu wajib. Yang pertama itu terah gen, yang kedua konsisten. Konsisten yang bagaimana? Konsisten itu tepat waktu ya, tepat waktu. Saat kita mengeluarkan burung pagi hari, contoh jam 6 kalau burung harus keluar, maka burung itu juga harus keluar jam 6, dikasih makan. Jamnya itu tepat. Jam 6 makan ya makan. Jangan sampai kok hari ini jam 6 makan, besok jam 8, besok jam 10. Nah, ini akan kacau. Di pertumbuhan trotolan pun tidak akan baik. Maka dari itu teman-teman harus konsisten di waktu. Waktu itu sangat penting. Seperti orang Jepang, dia akan selalu disiplin dalam waktu. Maka hasilnya pun ya hari ini kualitas dari Jepang pasti beda. Itu ya. Jadi konsisten itu penting banget. Dan konsisten udah cukup. Seperti mandi juga seminggu mungkin harus 3 kali ya, 3 kali rutin. Terus untuk mandi harus dikeramba gitu. Pokoknya konsisten itu penting. Belajar trotolan itu harus diajari mandi keramba. Dan yang ketiga nutrisi. Nah, ini nutrisi ini untuk trotolan ini wajib banget ya, sama pentingnya dari ketiga poin tadi ya. Tidak boleh sama sekali ditinggalkan atau dikurangi. Dalam kita merawat burung murai batu, trotolan itu adalah masa pertumbuhan. Pertumbuhan tulang, pertumbuhan motorik, pertumbuhan mental, semua ada di trotol. Kalau pondasi pertama terahnya bagus, terus udah konsisten, namun nutrisinya kurang juga nanti akan gembos ya. Dia tidak akan maksimal ya. Di dewasanya nanti dia akan gembos dan tidak bisa maksimal. Jadi tidak heran jika teman-teman sudah membeli terah bagus ya, udah dirawat dengan benar-benar kan, bahkan juara nasional bapaknya, kok di laburan saja nggak pernah masuk. Nah, ini banyak sekali, mungkin faktor dari ketiga faktor itu ada 2 faktor, 3 faktor terah bagus oke lah, ada yang tidak masuk standar 3 faktor tadi.
Makanya dari itu teman-teman juga harus benar-benar memastikan bahwa 3 poin itu masuk dalam perawatan burung murai batu teman-teman yang sekarang teman-teman pelihara. Oke, jadi ketika kita sudah memenuhi nutrisi, nah nutrisi ini itu seperti apa ya? Seperti jangkrik. Jangkrik itu juga harus jangkrik yang berkualitas, jangan jangkrik yang asal beli baru dikasihin. Itu namanya jangkrik asal jangkrik, bukan jangkrik yang berkualitas. Jangkrik yang berkualitas ya kita kasih makan yang bagus, kita kasih kunyit, jahe kalau perlu, terus daun pepaya juga bagus tuh, pepaya tapi pepaya yang Arab, pepaya Arab atau pepaya Cina itu yang daunnya kecil-kecil itu bagus. Terus daun kelor itu juga full nutrisi, bagus banget. Mengkudu juga bagus. Ya kita mix saja baru kita kasihkan ke burung kita. Jangan juga memberi kroto basi yang udah bau, udah lengket, mending dibuang. Terus jangan memberi jangkrik yang kalau dipegang itu dia langsung kempes, lemes, jangan. Bikin yang seger, kalau dipegang itu masih keras, kenyal gitu. Itu akan berpengaruh sekali. Jangan mengurangi nutrisi atau membatasi trotol kita dengan makanan yang sedikit. Contohnya masih trotol udah disetting 7, 9, 10, jangan kasihin semau dia ya, semau dia, nggak usah dibatasin, nanti burung kita akan cepat gacor ya, karena pertumbuhannya akan maksimal. Nah setelah itu dia pergantian bulunya pun akan lebih cepat ya, karena nutrisinya terpenuhi semua. Kalau orang-orang umur 7 bulan sampai 9 bulan pada baru mutasi, kalau teman-teman nutrisinya terpenuhi paling 4 bulan dan 5 bulan sudah mulai mutasi ya. Itu perlu diperhatikan benar-benar ya. 3 poin jangan sampai dilupakan. Jika channel ini bermanfaat ya dibantu share dan subscribe. Jika channel ini ada kekurangan ya tinggalkan di kolom komentar. Salam lestari, salam prestasi, disinilah tempatnya sang juara.